GC merupakan syarat utama untuk pelaku kejahatan narkotika, kemudian pelaku terorisme, kemudian tindak pidana penjualan orang, kemudian TPPU gitu ya. Nah, itu syarat utama untuk bisa bebas bersyarat dan dapat remisi, tapi PP itu udah dicabut tahun 2020 karena menimbulkan banyak masalah. Nah, sekarang dibuat lagi PP ya, PP nomor 24 tahun 2025 tentang Justice Collaboration. Itu isinya apa? Isinya tidak mendiskriminasi seperti PP 99 kemarin, tapi lebih untuk mengajak para baik tersangka, terdakwa, terpidana untuk bekerja sama membongkar sindikat gitu teman-teman. Jadi apakah itu PP itu jawaban Presiden Prabowo untuk Nikita Mirzani? Jadi kan isunya begitu ya. Itu tidak sepenuhnya keliru isunya. Karena apa? Jadi karena PP itu memang jawaban dari negara untuk memberikan keadilan bagi masyarakat ya, khususnya agar sindikat kejahatan lebih bisa terungkap ya. Jadi Nikita Mirzani kan bagian dari masyarakat. Nikita Mirzani juga salah satu dari 3 status hukum ya, orang yang berkasus, tersangka, terdakwa, dan terpidana gitu. Jadi nggak keliru juga, tapi juga nggak tepat juga isu itu gitu. GC, apakah bisa digunakan di kasusnya Nikita Mirzani? Nah, kalau secara prinsip ya bisa. Kenapa? Karena kan dia di kasus ini kan ada TPPU-nya teman-teman. Jadi ada TPPU-nya, itu TPPU merupakan salah satu kejahatan yang tidak pidana khusus ya. Gitu. Jadi misal, oh ya syarat untuk menjadi justice collaborator adalah bukan pelaku utama ya. Bukan pelaku utama. Jadi bisa aja misal nih, ternyata Nikita Mirzani ini bukan pelaku utama. Jadi dia nyebutin siapa pelaku utamanya di kasus yang pemerasan. Gitu. Itu skenario pertama. Skenario kedua, misal nih ternyata 4M itu bukanlah hasil pemerasan tapi hasil tutup mulut gitu ya, tutup mulut untuk menutupi skincare yang membahayakan masyarakat luas, misal ya gitu. Jadi Nikita Mirzani mengakui ini ya, saya mengakui bahwa ini bukan pemerasan tapi ini merupakan pemufakatan jahat gitu ya. Saya bersedia sebagai justice collaborator ya. Jadi saya hanya ditutup mulut saya misalnya gitu ya, tapi ini ada sindikat nih, misalnya ada dugaan mafia skincare. Nah, itu bongkar tuh bisa. Tapi tentunya berbeda ya, bukan kasus pemerasan di kasus pemerasan tapi di kasus yang berbeda. Nanti cek di ini ya Kak Widya, ada cek 2 VT tadi. Tadi saya udah jelasin 2 kali masalah apa sidang yang tadi, tapi saya udah bikinkan VT-nya gitu. Nanti bisa dicek, ada part 1, part 2. Nanti part selanjutnya insya Allah besok saya bikinkan. Kira-kira siapa otak pelaku? Nah, ini saya nggak bisa menerka-nerka teman-teman gitu. Jadi saya nggak bisa ini berspekulasi si A, si B gitu ya. Karena ini kan menyangkut nama baik seseorang. Jadi nggak boleh juga kita boleh menganalisa kasusnya gitu ya. Kita boleh prinsip hukumnya, pasalnya. Tapi ketika menyebutkan berspekulasi kan nanti saya menuduh secara tidak langsung, itu nggak bagus. Kayaknya teman-teman kan bisa baca di dakwaan, ketik SPPP PN Jakarta Selatan, kemudian ketik di daftar cari nama tuh nama Nikita Mirzani atau Ismail Marzuki. Nah, itu ada dakwaan jaksa. Itu teman-teman bisa sebenarnya mengambil kesimpulan awal di situ gitu. Bandingkan dengan eksepsi tadi gitu ya, dicocok logi gitu, nanti pasti ketemu nalarnya ya. Tapi jangan lupa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu biar nggak dimasukin setan. Aduh, itu tuh produk yang nggak pernah diperiksa kok nggak dibahas ya.
Karena kan itu masuk pembuktian, Koki. Itu kan masuk materi perkara, itu nanti ditolak nanti eksepsinya. Jadi kan tadi itu kan lebih ke membantah syarat formil, bukan substansi ya. Jadi kewenangan pengadilan gitu. Jadi eksepsi itu ini bukan berbicara tentang membuktikan Nikita Mirzani salah dan benar gitu tadi itu. Jadi belum ngebahas, dia belum masuk pokok perkara. Terus yang laporan jadi P21 kemarin yang tentang Niki itu apa memang bisa begitu jika buktinya nggak kuat. Tapi ini kita jangan mundur ya. Kan kita udah bicara udah persidangan. Kalau kita bicara P21 lagi mundur lagi. Nanti kita mundur lagi. Jauh banget udah tahapannya. Gitu, feeling. Harusnya sih eksepsi ini diterima sebagian ya. Kan dia ada beberapa poin kan. Alasan-alasan kenapa harus dikabulkan ya eksepsi gitu. Harusnya sih beberapa ini jadi kan hakim dia bisa aja nanti mengabulkan sepenuhnya atau mengabulkan sebagian gitu teman-teman. Harusnya sih ada sebagian yang dikabulkan. Khususnya sih kalau saya cermati ya itu tadi subjek hukumnya gitu. Kira-kira berapa bulan? Lama kayaknya nih, bisa 2-3 bulan. Karena nih yang pasti aja kan nih eksepsi ini kan dia replik, duplik, belum putusan sela. Kan ini 1-3 minggu ke depan masalah eksepsi aja nih pembahasan. Bisa jadi maksudnya bila mana ditolak eksepsi justru untuk membongkar sampai akar. Gitu. Jadi kasihan juga nanti nih kalau misalnya eksepsinya diterima, jaksanya pusing teman-teman. Ini pasti nanti jaksanya merengek-rengek nih, janganlah dikabulin eksepsinya. Karena tadi benar siapa tadi bilang katanya marwah kejaksaan tercoreng kalau eksepsi dikabulkan. Tapi tadi luar biasa ya. Hari ini cukup tricky ya dari pihak Nikmir di kasus pidana gitu. Dapat dukungan dari pendukung, dapat juga dari tadi kan ada yang demo-demo juga gitu. Jadi kalau secara strategi ya udah sebenarnya cukup bagus gitu. Dapat emosionalnya dapat ya. Buktinya kan tadi teman-teman banyak yang nangis gak? Ayo ngaku. Itu kan namanya perasaan teman-teman diaduk-aduk. Jadi secara psikis dia bisa mempengaruhi emosional para pendukungnya. Nih masalah sewa menyewa ya, terlepas apapun itu ya, entah itu benar atau sewaan, yang pasti kan ada gitu orangnya demo gitu ya. Jadi kan ini sebenarnya ini lagi perang opini teman-teman gitu. Jadi lagi perang opini. Katanya Dokter Salaman, saya nggak lihat apakah Salamannya ditolak atau enggak gitu. Emang iya tadi ada yang lihat nggak? Lagian kan memang beliau kan bukan dekat teman-teman, jadi wajar aja nggak salaman kan. Kan memang sama-sama nggak dekat kan katanya. Nah, saya setelah eksepsi selesai, tadi saya udahin gitu. Saya nggak ngikutin lagi gimana hasil mediasinya. Yang pasti tadi saya mendengar Nikita Mirzani belum diberikan izin ya untuk mediasi
Jadi langsung disuruh pulang ke Rutan Pondok Bambu karena belum ada permohonan tertulis gitu hakim tadi ininya perintahnya. Bang, boleh DRQ buat laporan baru mewakili PT. Bisa, bisa mewakili PT nanti. Tapi dengan catatan beliau direksi ya, bukan hanya pemegang saham gitu. Mungkin beliau direktur, bisa mewakili membuat laporan ulang. Tapi kan tentunya konstruksinya berbeda dan kasus yang sekarang ini ya ini dihentikan sementara gitu teman-teman. PT Glavis ya. Tadi tuh ada yang teman-teman yang ngecek katanya punya DRG, beliau pemegang saham kayaknya teman-teman, atau mungkin bisa aja beliau pemegang saham tunggal atau mayoritas. Iya tuh kan berarti kan ada struktur organisasinya, siapa direkturnya, siapa ininya. Makanya kan ada manajer juga kan pas di dakwaan itu ada manajernya kan yang lapor. Jadi kenapa nih teman-teman? Coba kita cocok logi nih ya, kita cocok logi. Kenapa Bang Pami kira-kira yakin banget bahwa produknya itu milik PT ya? Kan kemarin ada laporan 4 orang korban kan, nggak berapa lama kan setelah diundang dengan cara yang mulia, dengan mendapat undangan yang dimuliakan kan, kan beliau beliau ini melengkapi berkas katanya legalitas produk. Kan di situ mungkin tercantum kali nama PT-nya gitu, bahwa produknya milik PT gitu. Jadi bisa aja kenapa itu saya pikir aduh, lucu ya kadang-kadang. Aduh, enggak lucu teman-teman gitu. Jadi kan pas kemarin laporan 4 orang korban kan nggak berapa lama kan setelah diundang kan ini diundang lagi kan membawa dokumen legalitas produk kan. Nah, legalitas produk ini kan berarti berhubungan dengan keabsahan produknya ini terdaftar di POM atau tidak, kemudian atas nama siapa gitu ya. Kan nggak mungkin aja nama perorangan, kan pasti kan nama perusahaannya gitu teman-teman. Nah di situ kan makanya saya rasa informasi legalitas produk itu ya ketahuan punya PT ya, ternyata mungkin di situ ya kalau saya nilai gitu. Itu. Iya, tuh Jurado. Iya tuh. Saya jujur ya, tadi tuh saya tuh pas eksepsi itu terharu teman-teman. Bukan ya, saya berlinang air mata juga gitu ya, karena saya kan yang kalau berhubungan dengan orang tua dan anak tuh kayaknya set gitu. Nah, tapi saya aduh hebat ya gitu saya bilang gitu. Eksepsinya menggugah hati gitu. Jadi eksepsinya bagus. Nah tadi kemudian pengacara dari DRG diwawancara juga jawabnya terkait eksepsi itu untuk apa tuh terlihat gagu. Jadi romannya udah beda. Jadi kalau secara aura nih saya jadi dukun ya. Kalau secara aura tuh tadi tuh agak suram gitu. Jadi lagi nggak happy gitu dari pihak DRG setelah eksepsi tadi. Sorry, kuasa hukumnya. Gitu. Jadi dari kuasa hukumnya tadi agak makasih kakak. Iya, karena tadi tuh
Kita tuh tadi tuh ya teman-teman, apa kita tuh kayak disajikan sebuah drama ya. Persidangan hari ini kayak kita tuh disajikan sebuah drama penuh dengan emosional, kemudian penuh dengan intrik gitu ya. Jadi tadi tuh agak menggugah juga gitu. Jadi energinya ada ya ketika ada yang berperan sebagai demonstran, ada yang berperan sebagai pendukung gitu ya, ada yang berperan sebagai teman. Jadi itu kalau dijadikan itu apa lengkap gitu, lengkap itu tadi itu kita tuh kayak disajikan sebuah drama yang emosional. Mm. Aduh. Iya tadi PH dari DRG saya lihat nggak biasa, nggak kayak biasanya, nggak sepercaya diri minggu kemarin gitu. Tapi nanti kan kita lihat nih setelah nanti replik dari jaksa ini kan menarik teman-teman. Jadi kita harus objektif ya. Ketika nanti ada replik dari jaksa bagus ya saya pasti katakan bagus gitu. Tapi cukup sulit sih membantah ya kalau kalau terkait dengan subjek ya gitu. Karena subjek hukum tuh udah hal yang mutlak ya, ada repersan, ada natural person. Beda-beda tadi romannya dari kuasa hukumnya DRG gitu. Agak beda gitu. Jawabnya juga nggak selugas khususnya yang dua ya, yang apa yang ngomongnya Inggris yang kayak apa kayak kebule-bulean, terus yang satu siapa tuh yang bapak-bapak. Iya agak beda, agak enggak kayak kemarin tuh dia percaya diri sekali gitu kalau minggu-minggu kemarin. Mm-mm. Saya kemarin tuh udah nebak teman-teman apa masalah PT dan ini gitu. Cuman kan karena terlalu masuk materi jadi saya nggak mau, makanya kan teman-teman perhatikan saya nggak begitu banyak baca dakwaan kan dari kemarin karena nggak mau saya bahas gitu. Nanti DRG datangnya ini teman-teman di sidang pidana nanti ketika beliau diminta sebagai saksi korban. Jadi dalam kurun waktu sekitar ini prediksi saya ya 1 sampai 3 minggu ke depan ya belum hadir sekitar 1 sampai 3 mingguan. Itu bisa sampai 4 minggu kayaknya. Ayat iya keren tadi teman-teman, jujur ya, jujur ini objektif ya. Keren tadi eksepsinya keren, nilainya A kalau dikumulasi dalam bentuk pecahan ya 8,5. UU yang disahkan presiden itu PP namanya ya, jadi peraturan presiden, peraturan pemerintah, PP nomor 24 tahun 2025 tentang justice collaboration gitu ya. Apa bang gunanya justice collaboration? Jadi itu semacam produk hukum yang mengajak para pelaku tindak kejahatan baik yang statusnya masih tersangka, terdakwa sampai terpidana untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum gitu ya untuk membongkar kejahatan yang lebih besar gitu. Jadi misal nih pelaku tindak pidana korupsi ya kan dia bisa menjadi GC asalkan dia bukan pelaku utama, dia cuma disuruh oleh atasannya misalnya gitu. Jadi misalnya dia ada di instansi pemerintahan gitu ya, jadi dia punya atasannya korupsi dan dia yang ditangkap, nah dia bisa membongkar dan statusnya jadi justice collaborator. Apa keuntungannya ya? Keuntungannya segala sesuatunya dipermudah gitu ya, pengurusan bebas bersyarat, remisi gitu, kemudian hukumannya cenderung lebih ringan gitu. Itu namanya PP nomor 24.
Belum, kayaknya sih belum untuk yang ini ya, untuk yang sidang pidana. Iya, seperti kasusnya Richard Eliezer dulu kan, padahal kan dia eksekutor ya, dia yang megang senjata. Nah, kok dia bisa sih putusnya ringan gitu ya? Kalau nggak salah benar nggak sih 1 tahun setengah ya? Sedangkan di pasal 338 dan 340 itu kan ancamannya lumayan besar, belasan tahun gitu teman-teman. Bahkan di 340 kan antara bisa seumur hidup dan hukuman mati. Tapi Richard Eliezer kenapa bisa 1 tahun setengah? Karena dia bersuara jadi whistleblower dan sebagai saksi mahkota gitu. Dia membongkar apa yang sebenarnya terjadi gitu. Dia cuman suruhan gitu. Nah, itu bisa jadi justice collaborator gitu. Nah, kalau mungkin ada pertanyaan lagi, kan ini PP-nya baru diterbitin, Bang. PP 24 tahun 2025. Kok si Richard udah jadi justice collaborator ya? Justice collaborator itu istilah hukum yang udah lama, teman-teman, dan penerapannya itu udah ada sejak lama, jauh sebelum ada Richard Eliezer gitu ya. Hanya saja di PP 24 tahun 2025 ini presiden lebih membuat aturannya biar lebih spesifik gitu. Jadi lebih spesial. Jadi aturan tentang GC ini udah ada di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Iya, membongkar kotak Pandora, betul itu. Ya, sidang perdata tadi hakim tuh sebenarnya gini teman-teman. Jadi dikatakan salah juga enggak tadi itu. Jadi betul udah bahwa kan belum ada surat permohonan tertulis gitu kan tadi kan narasinya gitu. Jadi belum bisa gitu mengizinkan. Ini kan kewenangan hakim gitu. Tadi untungnya kan juga dari pihak NM juga nggak menolak mentah-mentah karena nih NM harusnya nih lebih calm down ya gitu. Jadi karena posisinya kan gimana caranya menggugah hati hakim saat ini gitu. Kalau jaksa nggak apa-apa karena jaksa memang yang jadi lawannya di meja sidang. Nah, iya betul, itu betul sih. Masih tahrim gitu, betul. Mail bisa ada potensi kayak Richard. Nah, di kasus ini apakah NM dan IM bisa? Bisa kalau memang ada aktor utama ya. Gitu. Ini udah malam banget nih. Besok lagi lanjut ya. Kira-kira hakimnya netral nggak? Saya nggak bisa nebak kalau itu. Ngapain bahas kasus yang udah ingkrah? Enggak hujan. Cuman saya mau scroll-scroll TikTok, teman-teman. Mau santai gitu. Ya, kita lanjut lagi besok ya. Kalau saya nggak ada kesibukan, saya live lagi. Nah, jadi teman-teman, biasa ya kita penutupan. Jadi hukum bukan soal siapa yang paling keras teriaknya, tapi siapa yang paling kuat data dan pasal. Jadi kalau kalian suka pembahasan ini, kita akan lanjut di PT-PT maupun di live streaming berikutnya ya. Sampai jumpa di live streaming berikutnya. Saya doakan teman-teman bahagia, banyak rezeki. Apa yang ingin dicapai teman-teman semua cepat dikabulkan ya. Jaga kesehatan, jadilah netizen yang bijak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih udah bergabung dan maafkan kalau ada salah-salah kata. Bye bye.